selama ini apakah banyak pernikahan yang belum tercatat? Kayak misalnya istilahnya itu nikah siri. Sangat banyak sekali, betul itu. Apalagi di daerah pedesaan yang sangat terpencil. Mereka itu terkadang merasa yang penting sah dalam agama. Mereka itu tidak mengerti apa efek dari nikah siri, yang penting sah menurut agama. Namun mereka itu apa ya, tidak merasakan apabila di kemudian hari ada suatu masalah itu bisa ditinggal secara sembrono, ben gitu ya. Pokoknya ditinggal, tidak tanggung jawab, itu bisa jadi. Kenapa mereka itu banyak yang nikah siri? Umur 12 tahun atau 14 tahun itu kan aturan pemerintah harus boleh nikah 19 tahun. Sedangkan mereka sudah berojol duluan atau hamil duluan, mau tidak mau harus nikah. Aturan yang sekarang nikah semacam itu kan harus ada dispen, harus ke pengadilan bagaimana sekiranya anak ini bisa nikah secara sah. Akan tetapi karena pembiayaan, kadang orang itu tidak mau. Bilang ada sidang, orang desa itu tambah takut, Pak. Karena bilang sidang ke pengadilan. Arah apaan kok toko sidang, padahal itu cuma ditanya kenapa, apa alasannya kok sampai nikah masih kecil, umur yang masih semacam itu. Nah, kemudian di KUA kan banyak yang gratis nih. Terus mau nikah saja sudah kebobolan dia, masih ke PA bayar. Nah itu akhirnya menempuh jalur nikah siri. Lah ini lagi Mbak, pemerintah ya memang tidak ada salahnya untuk kita itu bagaimana sekiranya COVID ini tidak terlalu merajalela. Ini kan tiap KUA aturan pemerintah harus diswab. Dengan diswab itu bayarnya berapa? 5 orang. Itu bayar, kalau dulu itu 250, sekarang tidak nyampe 100. Kalau 5 orang kan hampir 500. Itu yang juga menjadi kendala. Akhirnya dari mereka banyak yang nikah siri. Jalan satu-satunya daripada mereka sudah sering kumpul, mereka sudah sering datang ke rumah mertuanya, kan risih juga tetangga. Akhirnya dinikah sirikan meskipun tanpa tercatat gitu. Nah, dari Ibu sendiri nih, solusi apa yang untuk meminimalisir nikah siri ini? Saya jelaskan, saya kasih pengertian orang tuanya, apa sih efek, apa sih dampak negatif dan positifnya orang nikah siri. Saya jelaskan, kalau seumpamanya ada pertengkaran, ada masalah dalam rumah tangga, yang rugi adalah pihak perempuan, apalagi sampai hamil. Mereka yang laki tidak tanggung jawab, langsung begitu saja menggat. Siapa yang mau tanggung jawab? Tidak ada hitam di atas putih, saya gitukan. Sampean yang rugi, anaknya sudah punya anak. Sampean juga yang rugi, cucunya tidak punya bapak. Jadi bagaimana sekiranya buatlah ke KUA itu sudah tidak bayar, cuma sampean itu harus wira-wiri ke KUA untuk ngurusi berkas dan lain sebagainya. Saya gitu kan. Terus sampean seumpamanya hak waris tidak punya, seumpamanya dapat harta yang berlimpah, punya warisan dari orang tua, hak anak itu tidak ada karena tidak tercatat. Itu sangat dirugikan. Artinya tidak kebagian meskipun nama orang tuanya itu sudah sah jadi orang tua.
asli gitu. Cuma tidak tercatat, jadi dalam hukum tidak masuk waris itu. Jadi Sampai itu. jadi itu dia langsung terjun ke orang-orang, ibu bilang kayak ngasih arahan gitu, gak mengadakan sosialisasi gitu. Terkadang ke pengajian, terkadang sosialisasi, ya tergantung apa yang dibutuhkan masyarakat, Mbak, penyuluh itu. Kadang waktu ada walimahan kan banyak, Mbak. Jadi Itu, tergantung situasi dan iya, kondisi. banyak orang itu kan kadang ngomong-ngomong, jadi saya kasih arah.